حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan atau dipilihkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar keutamaan sifat wara' dan juga keutamaan meninggalkan perkara syubhat. Kemarin sudah kita lewati bahwasanya wara' itu lebih khusus daripada az-zuhud. Kalau zuhud lebih umum, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat itu namanya zuhud. Faham? Sedangkan yang namanya al-wara' itu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan membahayakan dirinya di akhirat. Ini definisi yang disebutkan dengan semakna oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Kemudian keutamaan meninggalkan syubhat, perkara syubhat yang samar, enggak jelas halal dan haramnya. Keutamaannya apa? Keutamaannya akan terjaga, tersucikan agama dirinya dan kehormatannya. Jadi kalau ada perkara yang samar, enggak jelas mana apakah itu halal ataukah haram, solusi yang terbaik adalah apa? Meninggalkan perkara syubhat tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis sahih muttafaqun alaihi, hadisnya siapa kemarin? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi." Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah apa? Telah menjaga dan mensucikan agama serta kehormatannya. Nah, karena kadangkala seseorang dia berpenampilan berpakaian bagus, tapi karena dirinya dicoreng dengan apa? Perbuatan jelek atau sifat yang buruk, maka pakaian yang indah tersebut nampaknya jelek. Nampaknya apa? Jelek. Berbeda halnya pakaian sederhana, tapi karena dia punya akhlak yang mulia, sifat yang bagus, maka semua pakaian yang dia pakai itu nampak indah. Pantunnya, Naam, idil mar'u lam yutnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadi bihi jamilu. Artinya, apabila seorang itu tidak mengotori kehormatannya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka setiap rida, pakaian yang dia pakai itu nampak bagus. Naam, dan termasuk sifat yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun boleh, tapi karena dalam rangka wara', berhati-hati, kadangkala beliau tinggalkan. Seperti apa kemarin? Beliau ketika jalan menjumpai atau
Nah, barakallahu fiik, mendapati kurma di tengah jalan. Kurma, bayangkan. Secara hukum luqatah boleh diambil, apalagi barang yang sifatnya yasir, sedikit. Tapi karena beliau berhati-hati, khawatir kurma itu kurma sedekah, beliau enggak mengambilnya. Wara'. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kalau itu kurma sedekah berarti apa? Berarti Rasulullah memakan harta sedekah, kan enggak boleh. Paham ya? Nah, sehingga beliau berhati-hati. Laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku tidak khawatir kurma yang ada tersebut adalah kurma sedekah, niscaya aku akan memakannya. Jadi beliau khawatir, takut kalau seandainya kurma yang beliau dapatkan di tengah jalan tersebut atau ketika beliau melewati perjalanan tadi, khawatir kalau itu kurma sedekah. Sehingga kalau beliau makan, berarti makan sedekah, kan haram. Jadi diperbolehkan untuk Rasulullah dan juga ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang hafal hadisnya seperti biasanya distorkan terlebih dahulu. Barakallahu fiik, secara serentak. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita ambil berikutnya, satu saja barakallahu fiik, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah, bab istihbabil uzlah 'inda fasadin nas waz zaman. Bab dianjurkannya, disunnahkannya untuk menyendiri. Kapan itu? Di saat rusaknya manusia dan rusaknya zaman atau rusaknya waktu. Jadi ketika manusia sudah mulai banyak yang rusak, moral dan juga akhlaknya, banyak perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga tidak bisa terkondisikan, di saat itu disunahkan kita untuk menyendiri, hatta walaupun di atas gunung. Paham ya? Intinya jauh dari manusia-manusia yang rusak tadi itu. Dan juga ketika melihat keadaan zaman yang sudah mulai rusak, banyak perjudian, banyak perzinaan, banyak perselingkuhan, banyak pembunuhan. Barakallahu fiik, dia ingin murtah, ingin tenang, ingin tentram pikirannya. Maka dia menyendiri di suatu tempat, enggak ada larangan selama menyendirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendirinya bukan maksiat ya. Menyendirinya itu untuk melanjutkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak terganggu oleh manusia yang rusak tadi itu. Karena yang namanya waktu atau zaman itu kedepannya keadaannya lebih buruk, lebih jelek. Itu sunnatullah jalla wa ala, diperhatikan ya. Merupakan sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya dari yang sebelumnya sampai kalian jumpa kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya zaman barakallahu fiik, keadaan manusia dari zaman ke zaman itu lebih buruk keadaannya. Coba untuk bayangkan para salaf dahulu, para muhaddisun, para al-hadis, mereka luar biasa hafalannya, masya Allah, terjaga mereka. Bahkan dinukilkan ada yang diantara mereka sekali dengar langsung hafal. Itu diantaranya barakallahu fiik disebut oleh para ulama, zaman itu kadang-kala berpengaruh, lingkungan maksudnya. Paham ya? Manakala lingkungan di lingkungan tersebut sedikit maksiatnya, para wanitanya mereka berhijab misalkan, kemudian keadaannya mendukung, itu biasanya berpengaruh juga dalam barakallahu fiik kehidupan sehari-hari. Tapi ketika barakallahu fiik di kampung tersebut, di negeri tersebut banyak kemaksiatan, barakallahu fiik kanan kiri depan belakang fitnah wanita misalkan, itu berpengaruh juga. Jadi lingkungan. Paham ya? Barakallahu fiik. Keadaan zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang keadaannya lebih jelek barakallahu fiik, dalam artian banyaknya kerusakan. Barakallahu fiik, banyaknya orang yang
Nah, barakallahu fiik, minum khamr, berjudi, berzina, bahkan mereka barakallahu fiik menganggap itu hal yang biasa. Termasuk detik-detik apa? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda hari kiamat. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang paling terbaik bagaimana? Ya ini diantaranya disunnahkan kalau dia tidak mampu hidup di tengah-tengah manusia yang rusak tersebut, tidak bisa istiqamah di atas agama yang lurus, tidak bisa istiqamah di atas al-haq, maka diperbolehkan dia, nah barakallahu fiik, meninggalkan manusia yang rusak tadi itu dan pindah di tempat yang lain. Uzlah, menyendiri. Tapi menyendiri di sini menyendiri apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawahu Tirmidzi, disahihkan oleh sebagian para ulama, nah barakallahu fiik, bahwasanya di saat-saat manusia itu rusak, kemudian kok dia kokoh berpegang teguh dengan agamanya, istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, istiqamah di atas hujjah, maka bagaikan apa? Menggenggam bara api. Apa hadisnya Abdurrahman? Ya'ti ingat ya? Abdullah Naam. Ya'ti, ingat ya? Hah? Ingat? Ihsan. Hadis Anas bin Malik rawahu Tirmidzi, sudah kita lewati berkali-kali. Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik, itu hadisnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Itu hadisnya barakallahu fiik, dihafalkan ya. Akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang mana orang tersebut manakala di zaman yang penuh dengan kerusakan tersebut berpegang teguh di atas agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panasnya luar biasa. Apalagi zaman sekarang. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah riba, ya enggak? Nah, barakallahu fi, kemudian fitnah penipuan atau yang semisalnya. Lah kok dia sabar, kokoh di atas sunnah, kokoh di atas Al-Qur'an, berat memang, berat. Nah, dipermisalkan bagaikan apa tadi? Menggenggam bara api. Antum tahu bara api, antum hafid? Bara api antum tahu, antum? Pernah lihat? Berat atau enggak kira-kira? Menggenggam bara api, panas enggak? Nah, itulah permisalannya. Permisalan hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah barakallahu fiik, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dan gigi geraham. Maksudnya pegang erat-erat, jangan sampai lepas, jangan sampai mundur satu langkah pun jangan. Kalau sudah mengenal as-sunnah, mengenal Al-Quran, terus diperjuangkan, imam maju ke depan atau istiqomah. Mundur ke belakang sangat disayangkan. Rugi besar barakallahu fiik. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena lihat tadi ya. Nah, istiqomah di atas agamanya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kerusakan, di tengah-tengah manusia yang penuh dengan kerusakan, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, barakallahu fiik, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panasnya luar biasa. Nah, butuh kesabaran barakallahu fiik. Kadang-kala kita diuji dengan apa? Dengan ekonomi yang sulit, ya enggak? Diuji dengan harga pangan naik, diuji dengan ujian-ujian yang beraneka ragam, bermacam-macam. Disitulah kita apa? Nah, barakallahu fiik, harus siap menghadapinya, siap melaluinya, siap menyeberanginya barakallahu fiik. Naam. Karena apa? Karena yang namanya al-haq itu dengan berjalannya waktu barakallahu fiik, nah, senantiasa ada yang namanya ujian-ujian di balik al-haq tersebut. Dan ada pula apa? Pertolongan. Setelah diuji, pertolongan menanti. Pertolongan ada di situ. Allah Ta'ala telah letakkan pertolongan-pertolongan setelah ujian tadi. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam pantun An-Nuniyah, beliau mengatakan apa? Tafadhal Abdullah. Al-haq senantiasa diuji dan pasti ada pertolongan di situ. Antara ujian dan pertolongan di hadapan al-haq itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Setiap ada ujian ada pertolongan dan al-haq pasti diuji.
Ingat enggak pantunnya? Tafadhal. Naam. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Al haq senantiasa ditolong dan diuji. Maka enggak usah kaget kata beliau, enggak usah heran karena dua perkara ini adalah ketetapan Ar-Rahman, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana antum di atas al-haq, paham ya? Di atas kebenaran, di atas hujjah, pasti dianggap asing oleh manusia. Paham ya? Manusia pakaiannya serba seenaknya, kita berpakaian syar'i, berjubah, berjenggot, bersorban, pakai penutup kepala. Mungkin di mata manusia, lingkungan masyarakat atau orang awam, asing ini. Kok pakaiannya kayak gini? Nah, di saat itulah barakallahu fiik kita harus sabar menghadapi ujian-ujian, baik itu cacian, makian, sindiran, siap di situ barakallahu fiik. Naam. Karena apa? Di balik ujian-ujian itu ada pertolongan. Orang-orang dulu yang mencaci maki, yang menghina, kemana mereka? Sekarang memuji, sekarang menyapa, sekarang mereka salam duluan. Kebanyakan seperti itu, tapi sabar dalam menghadapi ujian tadi itu barakallahu fiik. Naam. Karena apa? Karena yang namanya al-haq itu berat. Nah, berat dan harus diperjuangkan. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Kita lihat hadisnya, satu aja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Ila ya Rasulullah, ayun nasi afdal?" Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disimak baik-baik ya barakallahu fiik, yang punya kitab ini simak itu biar nanti tahu artinya, mudah dihafalkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malih." Qalu, "Tsumma man?" Qala, "Mu'minun fi syi'bin min asy-syi'abi yattaqillah wa yad'u an-nas min syarri." Muttafaqun alaih. Masyaallah. Hadis yang mulia ini kita terjemahkan dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Pertanyaannya, Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya antum? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat. Riwayatnya dari Rasulullah SAW, riwayat hadis. Pantunnya. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Itu pantun yang sering diulang-ulang. Upayakan terkondisikan, yang belum hafal dihafalkan. Wal muqtiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri. Ini kal Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Kita lihat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa anhu qala, beliau berkata, qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayun nasi afdal? Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling afdal? Faqala Rasulullah SAW, mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malih. Ini bukan pembatasan, di antaranya. Di antaranya kadang-kala seperti ini bukan pembatasan ya, cuman di antaranya yang paling afdal adalah yang disebutkan sini. Mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malih. Itu seorang orang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan jiwa raganya dan hartanya. Paham ya? Jadi dia berjihad sudah dengan jiwanya, badannya, jasadnya, kemudian mengeluarkan hartanya. Barakallahu fiik, itu termasuk yang paling afdal. Ima terbunuh di jalan Allah Ta'ala, terbunuh karena dalam peperangan, dalam jihad sudah kita lewati berkali-kali barakallahu fiik, imma nasr wa imma syahadah. Ima pertolongan, ima apa? Mati syahid. Ima pertolongan, ima mati syahid. Enggak ada disentuh sedikit pun apa? Ghanimah di situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agar niat mereka lurus dalam berperang tersebut, bukan mencari ghanimah, tapi iman nasr wa imma asy-syahadah. Ima pertolongan, ima mati syahid. Na'am barakallahu fiik. Kemudian ditanya lagi, qalu, mereka bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala mu'minun fi syi'bin min asy-syi'ab. Yaitu orang mukmin yang tinggal barakallahu fiik, tinggal di gunung, tinggal di bukit dari
pegunungan-pegunungan, tinggal di bukit dari pegunungan. Biasanya di pegunungan, di bukit itu sepi, menyendiri maksudnya. Paham ya? Bisyib minasyi'ab itu fi jabal minal jibal. Biasanya artikan gitu ya. Ya orang mukmin yang tinggal di bukit dari apa? Pegunungan-pegunungan. Yattaqillah, dia tinggal di situ apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, tinggal di situ bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'un nas min syarrih, dan dia meninggalkan manusia dari kejelekannya. Paham ya? Manusia posisinya sudah rusak. Banyak keonaran, banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran. Dia khawatir nanti agamanya rusak juga hidup di lingkungan tersebut. Hijrah dia. Pindah menyendiri di tempat yang barakallahu fik terpencil, di salah satu apa? Bukit daripada pegunungan misalkan. Menyendirinya bukan bermaksiat, tapi apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Diperbolehkan ini, istihbab, mustahab. Kami bahkan sunnahkan. Nah, barakallahu fik. Karena apa? Karena salamatud din muqaddamah ala kulli syai'. Keselamatan agama itu lebih didahulukan atas segala sesuatu. Karena agama nomor satu, barakallahu fik. Kadang-kala bahkan para ulama membahas seputar pekerjaan dengan agamanya, mana dahulukan? Ya jelas agamanya. Paham ya? Jangan sampai dia gara-gara pekerjaannya melanggar syariat kemudian apa? Barakallahu fik, menelantarkan agamanya. Jangan. Agama nomor satu. Ad-din rakam wahid, nomor satu, barakallahu fik. Nah, ini hadis yang kita baca kaitannya dengan barakallahu fik, dianjurkannya untuk uzlah. Perhatikan, uzlah, menyendiri, barakallahu fik, di zaman yang penuh dengan kerusakan dan di saat manusia rusak. Di saat manusia rusak, di saat manusia barakallahu fik, banyak melakukan kemungkaran. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau dia tetap di situ kemudian Allah taala murka terhadap apa? Kemaksiatan yang semakin parah, kesyirikan atau yang semisalnya. Nah, di saat itu ketika Allah telah mengadab, barakallahu fik, itu sudah enggak apa? Tidak pandang bulu lagi. Semuanya kena. Ya enggak? Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian terhadap suatu fitnah, bencana yang menimpa. Nah, tidak hanya orang-orang yang zalim secara khusus, menimpa secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu barakallahu fik, dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk apa? Uzlah, menyendiri. Nah, di saat manusia rusak, dan dikhawatirkan dia tinggal di tengah-tengah manusia tersebut akan rusak agamanya, maka dianjurkan untuk menyendiri, tinggal di salah satu bukit atau di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari manusia yang rusak tadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah, alhamdulillah.